Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah kita Dr. Said MPD, beliau sedang berada di luar Jambi. Iya, beliau amanahnya Masya Allah, beliau sedang diberikan amanah di luar. Tapi insya Allah mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat, kembali ke sini dalam keadaan sehat. Kita yang di sini mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan yang sama-sama kita hormati Ibu Kesi Trisnawati selaku bidang kurikulum. Ibu Agus kebetulan beliau sedang wawancara di SMA ITB Nurul Ilmi, jadi beliau tidak bisa hadir, memberikan salam untuk Ibu. Dan kepada Ustadz Rocky Kalfadema selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, dan Ibu pengawas kita, Ibu siapa tadi nak? Ibu Agus. Ibu Muriani aja kenal Ibu Agus aja gitu. Untuk nama panjangnya belum, mohon maaf ya Bu ya. Insya Allah nanti sama-sama kita kenalan ya. Siap? Dan yang tak Ibu lupakan kepada para asatidzah, alhamdulillah, syukron jazakumullah khair, para panitia baik BES dan ustaz-ustazah yang mendampingi Ananda dimulai dari majelis pagi sampai hadir di aula ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang Allah rahmati, amin ya rabbal alamin. Abang, Ibu sering bertemu dengan Ibu Agus, cuman karena beliau sering komunikasi bagian kurikulum dengan Ibu Kesi, tapi di sini kita akan lebih kenal lebih jauh dengan beliau. Anak-anak Ibu, dan tak lupa pula kepada Ananda yang hebat. Ananda di sini salah satu di antara Antuna atau semuanya bisa menjadi orang yang sukses, amin. Karena tema kita hari ini ketika aku ingin menjadi. Dan hari ini Ibu, insya Allah kita akan kedatangan tamu dari alumni dari Nurul Ilmi. Ada yang beliau sedang berprofesi polisi, insya Allah beliau akan segera hadir. Lalu dokter, kebetulan untuk satu pemateri hari ini beliau pagi ini dapat musibah, pamannya meninggal dunia, satu pemateri jadi belum bisa hadir. Insya Allah satu dokter lagi hadir ke sini dan akan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Di antara antum dan antuna yang mungkin sering dipegang sama Bu Marani, tek langsung dapat nih di kantin, namanya sampai terngiang di pikiran Ibu. Nak tidur teringat nama beliau, mau makan teringat muka beliau. Siapa kira-kira? Oh, Gibran. Kok disebut nama Gibran? Masya Allah. Mana Gibran? Iya, tidak ada yang tahu anak-anak Ibu di antara antum. Mudah-mudahan ada, bukan mudah-mudahan, insya Allah akan menjadi seorang khalifah di muka bumi. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan salah satu di antara kita mudah-mudahan menjadi imam Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, momentum ini, kegiatan ini, ya biasanya kalau antum ikut kegiatan seminar, talkshow dan sebagainya, kalau di kampus biasanya bayar, betul nggak Bu Dila? Bu Dela? Iya bayar. Di sini bayar atau gratis? Gratis, alhamdulillah. Zura bayar? Gratis ya, alhamdulillah. Di sini nanti kita ambil ilmu dari beliau. Maka Ibu sampaikan kepada para wali kelas kemarin, Ananda membawa buku tulis. Bukan ya itu yang menyampaikan, tapi kita ambil apa yang disampaikan oleh para pemateri kita. Siap? 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 Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini pertemuan yang Allah rahmati, dan perpisahan nantinya perpisahan yang Allah ridhoi, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau Ibu panas Bang? Dingin, alhamdulillah. Ada yang kipas-kipas pakai peci pula mutan. Memang kreatif anak-anak kita Bu, masya Allah ya. Peci yang di mana letaknya, di mana Bang? Di kepala. Boleh asair? Asair. Ini letaknya di kepala. Tapi karena anak yang masya Allah cerdas, aktif diputar menjadi
menjadi apa ini nak? Hah? Iya, bisa jadi yang main ini suatu hari nanti ingin menjadi apa bang? Menjadi apa nak? Menjadi? Masya Allah, barakallah kepada Abang Haikal. Apa yang disampaikan Ustaz Jalil tadi ketika datang ke materi kita? Assalamualaikum. Iya, ahlan wa sahlan kepada Abang Haikal yang telah menghadiri undangan kita semuanya. Baik, Abang. Syukron ya bang. Karena pemateri kita sudah hadir, lalu ibu pengawas kita sudah hadir, tinggal kita tunggu satu lagi. Nanti kita akan berkenalan dengan Abang Haikal. Kira-kira Abang Haikal gagah gak nih? Gagah, Masya Allah. Gagah ya? Iya, beliau alumni dari Nurul Ilmi ya, Abang Haikal. Masya Allah, berikan aplaus beliau. Jadi, syukur mem. Anak-anak ibu, jangan pernah remehkan saudara kita di kelas. Jangan pernah kita remehkan teman-teman kita di kelas. Karena nasibnya di suatu hari nanti Allah yang menentukan. Yang berusaha siapa? Yang berusaha siapa? Antum dan antumna. Oke. Sekali lagi syukran jazakumullah khair kepada Abang Haikal dan Bu Agus yang telah menghadiri. Kelihatan Bang Haikal grogi kayaknya ya. Iya, nggak apa-apa. Beliau akan berbagi bersama kita seperti apa sih untuk menggapai cita-cita seperti beliau, dulu seperti apa ketika di Nurul Ilmi. Kita akan dengarkan sama-sama dari para pemateri kita. Dan mohon dicatat di mana nak? Di buku tulis. Karena ilmu itu perlu di iya, burung itu perlu diikat biar nggak terbang. Maka tulisan itu biar nggak lupa dengan cara dicatat di buku tulis. Itu dari ibu. Sekali lagi berikan takbir untuk Ibu Agus dan Bang Haikal. Allahu Akbar. Merdeka. Iya, syukran subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, ibu lupa. Ada Pak Budi yang akan melive-kan kita nanti ke Nurul TV ya. Masya Allah. Iya, mana coba Pak Budi yang mana? Iya, alhamdulillah ya. Sekali lagi syukron sudah hadir ke Nurul Ilmi SMP Nurul Ilmi 2. Sekali lagi barakallah untuk anak-anak ibu. Gunakan waktunya dengan baik untuk mengambil ilmu dari para pemateri yang luar biasa di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Agus Diana MPD, kepadanya dipersilahkan. Pergi ke pasar membeli kuaci, membeli duku di bawah tangga. Saya hadir di sekolah hebat ini melihat wajah-wajah Ananda yang luar biasa. Oke Ananda semua, perkenalkan, mungkin nanti kalau kita bertemu di jalan bisa bertegur sapa ya Ananda ya. Nama Bunda Agus Liana, bertugas di Dinas Pendidikan Kota Jambi sebagai pengawas pendamping di Nurul Ilmi 2 gitu ya. Pengawas bukan berarti melihat-lihat gitu ya, hanya mendampingi. Kira-kira udah berjalan sebagaimana mestinya kah proses kegiatan pendidikan di SMP Nurul Ilmi. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Mungkin bagi kakandanya nanti ada ya yang hadir pada hari ini mengingat kembali ya, bernostalgia. Tetapi kepada Ananda semua tentunya akan mengambil pembelajaran untuk menentukan masa depan. Coba untuk yang putra nih,
jadi seperti Kak Haikal. Oh, cuma sedikit ya. Boleh tahu Nanda ingin nanti cita-citanya apa? Pemain bola. Wah, luar biasa. Siapa atlet favoritnya? Ronaldo. Ronaldo ya, yang tendangannya langsung gol gitu ya. Oke, luar biasa ya. Insya Allah dikabulkan Allah. Jalan-jalan ke Nurul Ilmi. Lihat boy makan berdiri. Karena Bu Dokter dan Pak Polisi sudah di sini, mari kita mulai acara top pagi ini. Tepuk tangan. Yang pertama ini ya dari kepolisian Polresta atau Polda Pak? Oh, Polres Muaro Jambi ya. Ya ini merupakan Polres Muaro Jambi. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya ada juga Ibu Dokter ya yang sangat luar biasa dari mana Bu? Iya, Puskesmas Kenali Besar, tepuk tangan. Oke, ya kita akan mulai langsung ini. Nanti kita akan sharing. Pertama sih cita-cita kita tanya dulu, cita-citanya dulu apa dan jadi apa, dan juga kegiatannya ngapain aja selama dari kecil SD, SMP, SMA, ya. Mau ngapain aja, kok bisa seperti ini, kok bisa, wow luar biasa. Ini insya Allah kita akan langsung saja ke pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Kalau zaman abang dulu tuh semangat ya. Ayo kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semuanya. Tadi sudah ditanya sama ibu guru kan, dari yang putra sama putri ini, kira-kira nanti ketika lulus SMA, adik-adik cita-citanya pengen jadi apa sih? Satu-satu ya, satu-satu. Abang tunjuk ya. Oke, abang tunjuk ya. Oh ya, sebelumnya abang memberitahu, bagi yang menjelaskan sampai akhir nanti akan ada pertanyaan. Di mana pertanyaan itu ada yang berani menjawab, akan abang kasih tambahan uang jajan. Oke? Nah, biar kalian tidak ngantuk gitu kan. Mulai abang tanya ya, putra 2 dan putrinya 2 abang tanya untuk cita-cita di masa depannya mau jadi apa. Oke? Itu yang rambutnya kayak orang Korea tuh. Ini. Nah iya. Yuk berdiri sini. Sama satu lagi itu yang pakai kacamata tuh. Ini yang pakai kacamata. Ayo sini. Ayo maju. Oke, untuk yang putrinya. Bagi semua ya. Itu yang kacamata bolehlah. Yang kacamata yang mana? Musik yang mana? Sudah ada yang itu Oke, satu lagi. Dari depan. Ya udah, ada ayo. Iya, yuk, jangan malu-malu. Karena apa? Nanti abang jelaskan ya. Ayo, maju. Sini. Oke. Nah, sini. Oke. Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa abang minta 2 orang putra dan 2 orang putri untuk maju ke depan? Jadi abang kasih tahu kenapa abang suruh minta 2 orang putra dan 2 orang putri untuk maju ke depan untuk menyampaikan apa sih cita-citanya. Karena gini deh. Jadi pada saat abang kecil dulu, abang diajarkan untuk selalu berani tampil ke depan. Oke, menerima risiko, semua yang kita ambil. Tujuannya apa? Untuk membentuk mental kita.
Mungkin ustaz-ustazah yang lama yang dari abang SD mulai dari tahun 2010 sampai 2016. Abang angkatan 14 untuk di SMP. Sementara untuk di SMP abang dari 2016 sampai 2019, yaitu angkatan 8. Nah, kenapa abang berkata seperti ini? Biar adik-adik ini, abang bersyukur adik-adik mempunyai mental untuk tampil ke depan, mental pemberani. Ini sebagai modal kita ke depannya, dek. Oke? Karena abang sayang ke adik-adik. Kenapa? Adik-adik inilah penerus abang di Nurul Ilmi. Adik-adik inilah yang menjadi wajah di Nurul Ilmi. Setelah kalian lulus dari sini, kalian membawa alma mater kalian. Kalian lulusan mana? Nurul Ilmi. Sekolah yang dipandang. Oleh karena itu kita jangan mengecewakan alma mater kita. Oke? Oke, kita masuk untuk yang putra. Siapa namanya? Siapa? Azza. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Polisi juga. Serius? Ya. Oke. Siapa namanya? Aska. Hampir mirip nama kalian ya. Mau jadi dokter? Oh iya. Oke. Aska sekarang kelas berapa? 8. Dipersiapkan dari sekarang ya. Oke? Untuk Aska Kelas 7. kelas 7. Berarti baru masuk nih. Dulu SD di mana? Nurul juga. Masuk. Oke. Nah, sekarang kita ke yang putri. Ini namanya siapa nih? Syafira. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9, berarti udah mau lulus ya. Cita-citanya mau jadi apa? Akpol. Apel. Wah, mantap. Kalau bisa lebihin abang ya. Oke? Abang cuma bintara. Tapi kalau kamu punya mimpi untuk masuk Akpol, raih itu. Kalau bisa besok di masa depan abang yang hormat ya. Oke? Oke. Ini yang kedua namanya siapa? Aduh. Amira. Kelas 7, berarti baru masuk juga. Dulu SD di mana? SD Negeri 47 yang Cempang BI. Berarti. Cita-citanya mau beda apa? Jadi dokter. Hah? Dokter ortopedi. Wow. Ortopedi. Tuh, kakak senior kita. Tuh dokter, ya. Setelah ini mungkin adik-adik atau ya adik-adik mau konsultasi gimana sih atau bertanya gimana sih cara tips dan triksnya untuk menggapai atau menjadi seperti abang polisi atau dokter seperti kakak yang di depan. Setelah ini boleh kalian temui kami, kita bertukar kontak atau lain sebagainya, boleh. Oke? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita nih, tempat orang ini. Yuk. Oke, abang mau bertanya nih. Di sini dari kelas 7 sampai kelas 9 berarti. Yang kelas 8 angkat tangan. Yang kelas 8 nih. Banyak juga. Abang mau tanya lagi. Di sini aku mau nanya nih, siapa yang ikut organisasi sekolah? Organisasi sekolah. Ada yang ikut? Ada, oke terus. Ada yang pernah ikut lomba enggak? Ada lomba apa nih? Kalau di sini?
Lomba apa? Apa? Sampai ke nasional dapat juara. Nomor 2. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita nih. Apa mau sedikit cerita untuk adik-adik? Jadi pada saat zaman abang dulu, jujur ya, jujur, abang sedikit kecewa dengan angkatan abang. Kenapa? Karena di angkatan abang itu masih sedikit yang mau atau memberanikan diri untuk ikut perlombaan. Makanya tadi abang tanya, udah pernah ikut lomba nggak? Banyak yang angkat tangan, dan nasional pun juga. Yang internasional pernah? Ada yang internasional? Lomba apa? Hah? Lomba renang. Wow. Lomba apa? Lomba renang juga. Abang bangga dengan Nurul Ilmi yang sekarang. Jujur, abang bangga dengan adik-adik abang yang masih bersekolah di Nurul Ilmi. Karena apa? Kalian itu berani. Karena itu modal kita untuk masa depan deh. Ya, modal kita itu berani bertanggung jawab. Mental kita yang kuat itulah yang menjadi modal kita untuk di masa depan. Karena apa? Ketika kalian ingin menggapai cita-cita kalian, banyak halangan-halangan yang kalian akan hadapi. Kalau kalian tidak kuat, tidak berani, walaupun kalian berdoa, karena apa? Tuhan aja bilang, kalau kalian ingin menginginkan sesuatu, maka berdoalah dan berusahalah. Tapi kalau kalian tidak melakukan salah satu di antara keduanya, abang rasa sulit untuk kalian menggapai cita-cita kalian. Dan satu lagi pesan abang untuk adik-adik sekalian, jangan pernah kalian melawan orang tua kalian. Setuju? Yang putri setuju? Karena lillahi ta'ala, abang sampai detik ini, sampai memakai baju ini, rompi ini, abang tidak pernah melawan orang tua abang, apalagi ibu abang. Oke? Ibu itu adalah kunci kalian. Karena apa? Surga terdapat di bawah kaki. Oke. Jadi itulah sedikit tips dan trik lah dari abang kalau kalian ingin menjadi sesuatu di masa depan atau ingin menggapai cita-cita kalian yang kalian impikan, kalian cita-citakan dari kecil nih. Tapi ingat, kalian harus bersungguh-sungguh, kuatkan mental kalian. Oke? Kalian beranikan diri kalian. Kalau kalian tidak ada itu, jangan harap untuk kalian menggapai cita-cita kalian. Abang duluan yang bilang jangan harap kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Karena apa? Itulah modal kita ke depan. Oke, setuju? Oke. Setelah ini mungkin abang sedikit menceritakan kisah abang dulu pada saat di SMP, di SD dan di SMP. Mungkin ada yang bisa kalian ambil, adik-adik ambil, alhamdulillah. Cuman yang buruknya mungkin bisa ditinggalkan. Jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Ingat ya, di akhir nanti ada pertanyaan di mana yang berhasil menjawab itu akan abang beri hadiah uang saku tambahan. Ya, silakan disimak ya nama saya. Jadi adik-adik, abang pada saat itu berumur 7 tahun. 7 tahun, dimana pada saat itu sudah lulus TK. Di sini ada yang TK Al-Aqsa enggak? Al-Aqsa? Ada? Yang Putra? Al-Aqsa? Al-Aqsa? Ayo atas dulu kita. Oke. Jadi abang TK Al-Aqsa dulu. TK Al-Aqsa, setelah itu 7 tahun abang tes di Nurul Ilmi.
Kenapa abang memilih Nurul Ilmi? Yang pertama, abang ingin apa ya, mendalami lah ilmu-ilmu Islam. Karena apa ya? Nurul Ilmi, alhamdulillah, selama abang bersekolah di Nurul Ilmi 9 tahun, abang dibilang cukup, alhamdulillah bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah abang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau adik-adik tahu dulu kelas 1, kelas 2 zaman abang itu Nurul 1 itu masih yang di Karya Maju. Ada yang tahu? Dekat Saverius? Nah, di situ. Kelas 3 baru abang pindah ke Nurul 1 yang ada di Golok sekarang. Nah, jadi pada saat itu perlombaan yang abang ikuti, abang memberanikan diri nih untuk ikut perlombaan. Yaitu pada saat itu abang masih mendalami futsal. Ada yang main futsal di sini? Futsal. Yang putih ada juga. Yang main futsal. Oke, turun. Kali ini khusus ke putra dulu ya, karena futsal. Oke, jadi futsal abang ikuti dari kelas 3 sampai kelas 6. Di sana lah abang beranikan diri untuk ikut futsal, ya kan? Abang pergi itu turnamen-turnamen di luar. Tujuannya apa? Yang pertama menambah pengalaman kita. Oke. Yang kedua, kita memberanikan diri untuk keluar, tidak di dalam zona nyaman kita. Jadi ketika kita sudah berani deh, semuanya itu terasa apa ya, lebih ringan. Ketika kita bermain masih lebih lepas. Di sini mungkin pemain-pemain futsal paham lah bahasa apa kan? Kita bermain lebih lepas. Nah, di situ. Setelah itu ada yang main badminton. Putri juga. Oke, sedikit cerita. Jadi abang hampir mewakili, kalau nggak salah pada saat itu kota, kalau nggak salah kota Jambi ke tingkat provinsi, kalau nggak salah, lupa bang, sudah 2013, berarti 13 tahun yang lalu. Hampir, tapi tidak kesampaian. Terus masuk ke SMP ya, kita loncat aja karena di SD abang tidak terlalu banyak kegiatan lah. Nah, masuk di SMP sebentar. Adik-adik kenal dengan Ustadz ini? Ustadz inilah dari zaman abang SMP. Tepuk tangan dulu adik-adik. Karena Ustadz inilah bisa dibilang Ustadz ini juga salah satu guru yang mengajarkan abang ketika abang SMP. Abang berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz ini. Betul Ustadz? Jadi boleh kalian tanya, ya, di sini ada yang pernah guru nggak? Pernah ada yang lawan guru? Hah? Nggak boleh, oke? Kalian tanya ke Ustadz ini atau guru yang lain apa ngelawan guru? Enggak. Karena apa? Ketika kita di sekolah, oke, guru itulah yang menjadi orang tua kita, yang mengawasi kita. Abang bersyukur bersekolah di Nurul ini. Karena di pagi sampai sore abang sekolah diawasi sama guru-guru, sama ustadz dan ustazah. Alhamdulillah abang merasa disayang, terus diajarkan ilmu. Abang berterima kasih kepada guru-guru. Oleh karena itu abang tidak berani melawan guru, karena itulah salah satu doa yang akan diijabah oleh Allah. Oke adik-adik, jangan ada yang melawan guru ya.
Islam, di sekolah Islam, kita tahu melawan guru, melawan orang tua itu tidak boleh. Betul? Oke, makasih Ustaz. Oke, beri tepuk tangannya. Ya, itu guru tersebut Ustaz Jihad. Tuh. Jadi kita lanjut ke SMP. Pada saat kelas 7 Abang masih menggiati futsal. Kelas 7 masih ada timbul di kelas 8. Kelas 8 pada saat itu mau naik ke kelas 9 kalau nggak salah. Kalian yang kenal sama Ustadz Dr. Said SPD MPD? Kenal? Siapa dia? Kepala sekolah di SMP Nurul 2, betul? Pada saat zaman abang, Ustadz Said itu menjabat sebagai wakaf kesiswaan. Wakaf kesiswaan. Jadi kebetulan abang pada saat itu anggota, kalau zaman dulu masih OSIS. Kalau sekarang sudah BES ya. Oke, zaman dulu masih OSIS. Ketua OSISnya itu namanya Kak Hanum. Wakil ketua OSISnya namanya Bang Lutfi. Abang cuma anggota. Jelas. Jadi pada saat itu ada pengumuman atau apa ya, poster lah di Mading. Itu tentang lomba apa ya, kalau zaman dulu tuh LKTI, lomba karya tulis ilmiah, atau pada saat abang itu sudah berganti nama lagi jadi opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi pada saat itu abang sama Bang Lutfi sama Kak Hanum itu diajak oleh Ustaz Said, kalian mau nggak ikut lomba ini? Pada saat itu ya coba-coba berhadiah kan, kita nggak tahu. Toh abang juga merasa abang tidak ada minat di situ, ya ngapain harus dalamin kan pada saat itu. Akhirnya abang coba-coba, ternyata dapat hadiah itu. Akhirnya pergi kami ke Surabaya. Pada saat itu lombanya di Surabaya tanggal 25 Juli sampai tanggal 27 atau 28 Juli 2018. Di sana abang bertemu dengan teman-teman se-Indonesia, terus berbagai sekolah Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu banyak sekali teman-teman abang. Setelah itu 3 hari kami di sana sama Ustaz Said, kami pulang. Setelah itu sedikit cerita. Dulu Ustaz Said itu paling kami seganin di SMP. Sekarang masih harus masih, tak boleh tidak ya. Jadi kalau Ustaz Said itu, kalau ada pernah ke Nurul 1? Oke. Itu kan ada lapangan futsal yang besar ya. Di situ ada kelas gak sih? Ada kan? Jadi kalau kami itu lagi main futsal atau main lari-larian, main kejar-kejaran, main kejar polisi, tahu? Ustaz saya ini cuma gitu. Kalau dia sudah seperti itu, sedang kemudian bersih lapangan itu ya serius. Cuman yang bersangkutan belum dapat hadir di sini Bu ya. Nah, saking kami seganinnya Ustaz saya ini Bu, dia cuman apa, istirahat di tempat, terus sedetik kemudian kita langsung bersih lapangan, nggak ada yang main. Karena apa? Ketika itu kita kan sampai sore nih ya, kita mau sholat asar lagi kan, setelah itu sholat zuhur, kita mau sholat asar. Kita sekiranya kita aja lah, kita nggak enak kalau sholat itu dalam keadaan yang baju basah, berkeringat, betul? Nah, pernah abang siasatin Pak, abang pakai baju ganti, pada saat itu baju kaos, tetap juga masih gitu. Jadi memang tidak boleh kecuali memang di jamnya. Di akhir akan abang jelaskan kenapa. Nah, dari piagam itu kita balik lagi ya ke lomba tadi. Dari piagam tadi itulah abang bersyukur karena apa?
Setelah abang pikir-pikir, itulah yang membuka jalan abang sampai dengan sekarang. Abang berterima kasih yang sangat besar kepada Ustaz Saidin. Beliau jasanya, kalau menurut abang, wah udah besar ya gitu. Jujur, kalau ada sekarang Ustaz Saidin di sini, abang mau salam, abang cium tangannya. Kenapa deh? Dari piagam itu, abang merasa itu sebagai pembuka jalan abang untuk ke depan atau untuk yang ke sekarang. Setelah itu, abang ke SMA. Di sini ada yang tahu SMA Negeri Tiga Teras Haji Abdurrahman Sayuti? Yang di Pijauan depan Mancek. Abang SMA di situ selama 3 tahun. Abang lulus di tahun 2022. Pada saat itu zaman Covid, akhirnya setahun di rumah. Cuma 2 tahun kami melaksanakan sekolah seperti biasa di asrama. Jujur, Nurul Ilmi memberikan modal yang besar kepada abang. Jujur, kenapa? Abang 9 tahun sekolah di Nuril, diajarkan untuk bangun subuh. Diajarkan untuk bangun subuh untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Di sana bangun lebih subuh lagi, jam 3 sudah bangun. Ketika teman-teman abang yang dari SMP negeri biasa, yang pada saat itu masih pulang jam 11, jam 1, abang di Nuril dari kelas 3 SD sampai kelas 9 SMP itu pulang jam 4 sore, betul nggak? Abang sudah terbiasa dengan hal itu. Sementara untuk teman-teman abang yang lainnya, ada yang nangis. Mereka nggak kuat sekolah full day dari 7 pagi sampai jam 4 sore. Sekali lagi abang berterima kasih kepada Nurul Ilmi, karena dari Nurul Ilmi abang sudah terbiasa. Oke. Ada yang tidak kuat untuk jauh dari orang tua. Abang sudah terbiasa. Kenapa? Abang di Nuril kadang jam 7 itu masuknya, betul nggak? Kadang abang jam setengah 7 atau jam 6 sudah di kelas. Pulangnya kita jam 4 memang, tapi ya karena kita zaman dulu ya, kadang main dulu sampai jam 6 lagi, kurang 12 jam abang di sekolah. Abang udah terbiasa, tapi banyak teman-teman abang yang tidak sanggup jauh dari orang tua. Bisa dibilang sedikit manja. Tapi abang sudah terbiasa. Karena dari Nurul Ilmi lagi. Tapi abang bersyukur. Nurul Ilmi memberikan abang semuanya. Setelah itu, setahun sebelum lulus, abang masih belum menentukan cita-cita abang. Abang pengen apa sih? Karena di pikiran abang pada saat itu ada 3. Ada yang bisa tak? Abang mau masuk, ini kan abang mau lulus nih, mau menentukan cita-cita abang. Abang bilang 3. Ada yang tahu tak ketiga ini? Kalau ada yang berani maju ke depan, 1 orang dari siswa dan siswi maju ke depan. Oke, silakan maju. Abang ini kan mau lulus, oke? Abang belum tahu nih cita-cita abang jadi apa. Nah, di pikiran abang tuh masih terjambang 3. Mau jadi A, mau jadi B, atau mau jadi C. Nah, sekarang kalau bisa menyebutkan 3, salah satu di antara 3 itu, boleh maju ke depan, abang kasih hadiah. 1 orang, siswa putra dan putri. 1. Ayo cepat-cepatan, ayo. Nah, putri sudah ada 1. Yang putra lagi. Yang putra? Ya sudah. Ini. Nah, karena putrinya 2, usik dulu, yuk, usik Jepang. Usik cukup salah 1. Yuk, tidak bisa cepat. Nah, adil ya, abang tak ada nunjuk ya. Sini. Siapa nama? Dipanggil Azal Kasih. Panjat kan? Ulang. RAR. Nih, kelas apa sih? Panggilannya siapa? RAR. Jauh. Dio. Kan tadi
tadi abang kan bilang abang mau lulus SMA nih, oke? Abang mau menentukan cita-cita abang. Ada yang tahu tak? Abang ini 3 nih, bingung nih masih milih mid A, mid B atau C ya? Bisa tak sebutkan salah satu di antara 3 itu? Ya, saya. Tebak. Abang mikirnya kalau benar ada ABCD. tidak, maksudnya gini, abang ini mau lulus, anggaplah dia nih mau lulus SMP, mau bingung nih mau menentukan SMA mana ya kan? Nah milih antara SMA 1, SMA 2 atau SMA 3 ya. Nah tebak ABC-nya ini apa? Salah satu di antara 3 ini. Mau ke selanjutnya ke dinasan apa gitu? Ada yang mau bisa tebak? Polisi. Untuk ada yang sabunin apa? Kalau bisa tebak, abang pada saat itu mau lanjut ke kedinasan apa? Kedinasan. Ya, jadi cita-cita abang juga lah. Kalau abang mau ke IPDN, berarti cita-cita abang mau jadi PNS, betul? Nah, ya dah, coba. Kalau bisa coba. Kalau salah, dah jawab salah satu aja. Tapi 3 kali jawab. Nggak perlu 2 lah, 1 aja. Ya, kan tidak ada 3 pilihan. Abang ini tidak tahu nih, abang nggak mau sepil nih 3 pilihan ini apa. Tapi kedinasan apa sih yang abang pengen mau gitu? Ada yang tahu? Boleh lah tengok, apa minta saran-saran dari teman-teman boleh. Apa? IPDN. Oke, tunggu. Salah satu di antara teman kalian ada yang benar. Ini tinggal putra atau putri aja nih yang benar kan? Tadi jawabannya apa? Polisi. Ini IPDN. Yang benar IPDN. Maju atau yang kasih jawab setelah talk show temui abang ya, oke? Oke, boleh. Abang sedikit cerita ya. Abang dulu tidak pengen jadi polisi. Jujur, abang tidak mau jadi polisi. Kenapa? Abang punya pengalaman yang cukup apa ya? Menyedihkan. Kenapa? Kebetulan bapak abang juga polisi. Jadi pada saat dari kecil sampailah abang SMA, itu bapak abang tidak ada pernah waktu untuk keluarganya. Tidak ada pernah ada waktu untuk keluarganya. Jarang. Jadi pada saat itu abang ditanya mau lulus SMA, mau jadi apa? Yang pasti bukan polisi, ya menjawab. Itu. Kenapa? Abang nggak mau, abang nggak ada waktu untuk keluarga abang pada saat itu. Tetapi setelah dipikir-pikir, sesuai dengan kemampuan abang, karena apa deh? Yang mengerti diri kita sendiri ini, ya kita sendiri, betul nggak? Ya kan? Jadi kalau mulai dari sekarang abang minta tolong ke adik-adik sekalian, waktu kalian masih panjang. Kalau kalian ingin meraih cita-cita kalian yang kalian pikir itu mustahil, kalian bekerja keras, berdoa kepada Tuhan agar apa? Cita-cita kalian itu tercapai. Masih banyak waktu kalian. Waktu abang pada saat itu cuma 1 tahun. Ini abang pikir ulang. Abang bilang ke bapak abang lagi, saya mau jadi polisi.
terkejut bapak pasti. Setelah itu apa? Abang usahanya seperti apa adik-adik? Yang abang bilang tadi, karena abang sudah terbiasa yang seperti itu, yang memberanikan diri, mental abang kuat. Abang terbiasa dengan hal itu, akhirnya olahraga, lari, pusat, sit up, segala sebagainya lah. Terus akademik, jangan lupakan untuk isi akademik adik-adik. Kemanapun kalian pergi, ya, akademik itu penting. Tetapi ilmu lapangan juga harus penting adik-adik. Bukan hanya teori yang kita pelajari, ya. Setelah itu abang belajar apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang polisi. Ternyata ada psikologi di akademik, ya, psikologi. Setelah itu ada pengetahuan umum, ada pengetahuan kebangsaan, terus matematika, terus bahasa Inggris. Kalau untuk yang bintara, kalau untuk akpol, mana tadi yang pengen jadi akpol tadi? Kalau untuk akpol, kamu harus pintar bahasa Inggris. Oke? Dalami bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga. Karena di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia di akpol itu nilainya tinggi. Mudah-mudahan pada saat adik besok mau tes akpol, nilainya juga masih tinggi. Amin. Kita doakan teman-teman kita untuk masuk akpol. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi adik-adik di sini, kalian jangan semalasan. Oke? Karena apa? Kalau kalian malas, ya, terus kalian, kalau anak zaman sekarang udah gadget nih, mager, ya kan? Nah, itu jangan. Karena apa? Semakin kalian membawa waktu kalian, semakin banyak pekerjaan atau tugas yang kalian tinggalkan. Alhamdulillah, abang bisa diberikan tanggung jawab, diberikan tugas, alhamdulillah. Karena apa? Balik lagi ke cerita Nurul Ilmi. Kita balik. Zaman adik-adik sekarang ini masih tak one day one bus? Masih. One day one bus masih. Jadi dalam satu kelas atau satu semester 6 kali kita khatam Al-Quran, betul? Karena sehari 1 juz, 1 bulan 30 hari. 1 bulan kita sudah khatam Al-Quran, betul? Disitulah kita diajarkan untuk disiplin adik-adik sama Nurul Ilmi. Kita diberikan tanggung jawab oleh sekolah. Hari ini kamu harus khatam 1 juz misalnya. Itu kan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh sekolah kepada kita. Untuk apa? Untuk kita tuntaskan, betul? Untuk kita jalani. Kalau tidak kita jalani, ya kan kita mager, kita sana sini mager segala macam. Banyak waktu yang terbuang, sehingga kalau zaman awal dulu, kalau belum waktu wajib belum pulang. Nah, jadi waktu istirahat terpotong lagi. Makanya manfaatkan waktu sekecil mungkin, sedikit mungkin. Karena waktu itu berharga juga. Abang jujur, abang sudah sejauh ini abang akui waktu itu sangat berharga. Karena apa? Kita tidak bisa mengulang 0,00 detik sebelumnya, betul? Tapi kita bisa menentukan arah kita 0,001 detik ke depan. Arah kita mau kemana? Lurus, ke kiri, ke kanan. Kita bisa tentukan. Tapi kita tidak bisa mengulang waktu. Nah, oleh karena itu adik-adik harus disiplin, disiplin waktu, disiplin diri, dan disiplin dalam segala hal. Karena itulah menjadi salah satu kunci kita untuk meraih kesuksesan. Abang belum dikatakan sukses, belum. Kita sama-sama belajar. Abang juga masih belajar nih untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena apa? Kesalahan itu, ya, manusia semuanya membuat salah, betul nggak? Tapi gimana caranya kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama yang kita lakukan di hari sebelumnya?
sebagai pembelajaran. Adik-adik juga jangan malas untuk kepo. Ada yang tahu kepo? Oh, iya. Ada yang tahu kepo? Adik-adik harus kepo dalam segala hal. Kalian harus tanya ke guru, ke orang lain, ini gimana, itu gimana. Kenapa? Itu sebagai pengetahuan umum untuk kita, pengetahuan dasar. Jadi kita tidak gampang untuk dibodoh-bodohi sama orang lain. Ternyata waktu sudah tipis. Sebenarnya masih banyak yang pengen abang sampaikan di sini. Mungkin setelah ini yang putra atau yang putri mau bertanya atau lain sebagainya, setelah ini boleh temui abang. Atau ada yang mau pena? Oke, boleh catat nomor abang. Kalau ada yang mau kalian tanyakan. 0895. Oke, sudah. 0895 3603 16 192. Sudah? Oke. Karena waktunya sudah habis. Ya IG mau di follow katanya. Bentar, abang lupa bentar ya. Ya silakan dicatat IG-nya _ Haikal Akbar, bukan? Nah. Nah. Oh, IG-nya I K udah A L ada skor kali. Ya, Ikal. Nih. I K A L underscore 2 kali. AAL double A. Hah? Oh, foto profil. Foto profilnya abang pakai baju putih, pakai rompi hitam. Nah, tuh. Ya, nanti abang mau back ya. Oke. Ini apakah minta waktu 2 menit untuk adik-adik sekalian, putra dan putri yang bisa menjawab pertanyaan abang. Oke? Ditanya dulu dong, baru angkat tangan. Ada yang tahu nggak lomba yang abang ikuti di jenjang nasional pada saat abang di SFP Islam Terpadu Nurul Ilmi Kota Jambi? Biar adil. Siapa ya? Sini. Kamu tunjuk satu putra. Tunjuk. Ayo cepat. Tunjuk. Ini. Oke. Berdiri. Jangan ada dendam ya adik-adik. Ya. Siapa yang tahu? Nah, tunjuknya putri. Siapa? Mana? Asel. Oh, dulu asal. Ya. Angkat tangan semuanya. Ah, tunjuk yang mana? Excited. Yang mana? Itu. Yang mana? Ada. Bukan apa yang tunjuk ya. Setelah ini jangan ada dendam. Oke, silakan kembali. Oke, waktu kita menjawab pertanyaan Bro Haikal.
Sini. Nih, mana nih putri nih? Ayo, 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 ayo. Sini. Nah, yuk. Oh iya, boleh. Sini. Sebutkan nama, kelas berapa dan jawab. Azri Maharmiko kelas 9D. 9D. Apa lomba yang abang ikuti pada saat SMP? Lomba karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Ini lomba apa yang abang ikuti pada saat SMP? Opsi pocong. Opsi. Oke. Terima kasih. Sebenarnya jawabannya benar semua. Ini benar, LKTI itu benar, cuman itu nama lamanya. Nah, untuk nama yang baru itu opsi. Nah, jadi kayak mana nih? Bingung juga nih. Dapat kedua-duanya. Sudah boleh. Yo. Oke, beri tepuk tangan dulu. Setelah ini akan dilanjutkan oleh kakak kita. Pokoknya setelah talk show ini selesai, oke, cari abang yang maju tadi, jangan semuanya, ya. Kalau semuanya bang, berat kayak abang. Banyak yang pengen abang sampaikan lagi, tapi waktu kita sudah habis. Mungkin kita ketemu di kemudian hari. Mohon maaf apabila abang ada kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan selama abang menyampaikan pesan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada